Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aprilianti Putri dengan NIM 857536177. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA, yaitu pada modul 7 optik, pada praktikum ke-1 yaitu sifat cahaya. Adapun alat dan bahannya yaitu cermin datar, penggaris, busur, cermin cekung, cermin cembung, senter, celah cahaya, tabir kertas atau layar, dan lilin. Adapun tujuannya yaitu menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, dan menentukan fokus lensa cembung. Adapun sifat cahaya yang dibentuk oleh cermin datar yaitu 1. Tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. 2. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. 3. Tegak. 4. Maya. 5. Sama besar. Di sini kita membuat sinar datang 30 derajat, lalu arahkan seberkas cahaya pada garis sinar datang 30 derajat itu. Maka akan diperoleh sudut sinar datang sama dengan sudut pantul. Percobaan selanjutnya saya akan meletakkan benda. Dalam hal ini saya menggunakan lilin. Saya letakkan depan cermin datar dan akan saya amati selama benda itu saya geser-geserkan di depan cermin datar. Kemudian saya akan mencatat sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Saat saya meletakkan benda di depan cermin datar, bayangan yang terbentuk adalah sama, besar, tegak, dan juga maya. Saat saya geser lilinnya, bayangannya pun ikut bergeser sesuai dengan arahan saya. Lalu ketika saya ukur menggunakan penggaris, jarak antara cermin dan lilin sama dengan jarak antara bayangan dan cermin. Di sini sama jaraknya yaitu 10 cm. Jadi bayangan pada cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. Percobaan selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung. Ketika saya dekatkan cermin cembung pada lilin, cahaya tersebut akan dipantulkan dan sinar pantul akan menyebar. Dapat dilihat pada layar putih. Di sini cahayanya menyebar. Lalu ketika saya jauhkan cermin cembung, cahayanya menyebar makin luas. Jadi sifat bayangan cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Untuk percobaan selanjutnya adalah pemantulan pada cermin cekung. Ketika saya dekatkan cermin cekung ini di depan lilin, dapat dilihat cahayanya terkumpul dan terfokuskan pada satu titik. Hal ini dikarenakan cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Pada saat cermin didekatkan, sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Saat cermin dijauhkan, cahaya yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian saat cermin cekung ada di tengah-tengah, bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung.
Untuk pengukuran pertama antara jarak bayangan dengan lilin adalah 10 cm. Sedangkan jarak lilin dengan cermin adalah 5 cm. Pada saat pengukuran yang kedua, saya telah mengubah jarak lilinnya. Pada percobaan kedua, yaitu pembiasan cahaya. Alatan bahan yang saya gunakan yaitu lampu senter, celah cahaya, balok kaca, kertas putih, busur derajat, lensa cekung, lensa cembung, layar atau tabir kertas, lilin, dan penggaris panjang 100 cm. Atur lilin dan lensa cembung agar diperoleh bayangan nyala lilin paling tajam pada tabir. Ukur jarak benda S dan jarak bayangan S dan catat sifat-sifat bayangan yang dibentuk lensa tersebut. Pada percobaan terakhir, pergunakanlah sebuah lensa cekung untuk mengamati huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat, kemudian geserkan lensa secara perlahan menjauhi huruf tersebut.